Shalom, salam damai sejahtera. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita ketemu lagi dalam acara Embun Surgawi pada pagi ini. Mari kita minta pimpinan Tuhan, kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, Allah yang Maha Kasih, yang kami kenal melalui Yesus, melalui Roh Kudus, melalui firman Tuhan, melalui keajaiban ciptaan Tuhan. Kami mohon pimpinan Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang diberi anugerah untuk sempat mendengarkan firman ini. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Hari ini saya mengambil tema yaitu sabar atau kesabaran. Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 23-24, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah yang membacakan, mendengar, mempelajari, menghafal, merenungkan, dan siap untuk mempraktekkan. Bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus. Seorang hamba Tuhan harus sabar. Yang terkenal yaitu orang sabar, kekasih Tuhan. Saya belajar sabar pada waktu saya mengajar kelas anak-anak, kelas Indria yang begitu banyak, tentu dengan tingkah lakunya yang beraneka. Juga yang kedua, saya belajar menghadapi seorang bapak yang tidak disenangi oleh banyak orang dan harus saya hadapi dengan sabar. Bahkan pernah ada 2 surat kaleng. 2 bapak itu saya dekati dan akhirnya menjadi sahabat. Itulah hasil dari kesabaran. Jadi mari kita belajar bersama-sama bagaimana kita harus sabar, yaitu buah roh yang keempat, kesabaran. Kita lihat kesabaran itu sangat penting ya. Di dalam kitab Amsal banyak kegunaan atau manfaat dari kesabaran. Orang itu bisa menjadi bijaksana, bisa disebut besar pengertiannya, memadamkan perbantahan, juga sabar melebihi seorang pahlawan. Wah, luar biasa ya. Dan juga mencegah niat untuk kebencian atau pembunuhan, seperti yang terjadi pada akhir-akhir ini. Jadi, begitu pentingnya kesabaran itu, mari kita belajar bersama-sama. Yakobus juga berpengalaman dalam Yakobus pasal 5 ayat 10-11 bahwa bahagialah orang yang sabar. Dalam Yakobus itu dikatakan bahwa kita perlu belajar sabar mengingat para nabi-nabi yang lalu yang telah menjadi contoh bagi kita. Seperti Ayub, begitu sabar menghadapi kehilangan banyak hal. Kemudian juga kita lihat bagaimana Yusuf sabar terhadap kakaknya yang menjual, terhadap istri Potifar yang memfitnah. Kemudian pada waktu dia di penjara, dimanapun ia berada, ia tetap sabar. Dan juga Daud dalam menghadapi Saul yang begitu benci kepadanya. Kemudian juga tentu di dalam perjanjian baru ada terkenal Paulus begitu sabar. Bahkan dia rela dan senang dalam menghadapi segala masalah, penderitaan, siksaan, ancaman, dan lain-lain. Tentu idola kita yang paling penting sabar adalah Yesus yang sudah membuktikan kesempurnaannya dalam kesabaran, dalam ketaatannya. Kita semua juga dianjurkan untuk sabar. Saya akan membacakan di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga yang berbunyi demikian. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap orang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Demikianlah kita diwajibkan untuk mencontoh Tuhan Yesus dalam kesabaran.
Kemudian ada di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah itulah kalau kita menjadi saksi, maka kita perlu sabar juga di dalam kehidupan sehari-hari. Sabar, Tuhan memberkati. Mari kita simak lagu Sabar Menunggu. Sabar menunggu jawaban doaku, karena